Kalau belajar, ya kalau belajar kan itu Bu saya. Jadi di belakang saya tuh ngambil buku pokoknya kosong saya tambah Bu. Biarkan guru mengoceh. Seperti bapak saya, pemain keroncong, musik keroncong. Suksesnya pameran. Dan yang paling ingat saya tuh bisa merubah angan-angannya orang itu, wanita itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zureda, tetap di Zaizura Podcast. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial dan menurut saya orang yang hebat. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Fajar Iryadi. Salam. Tadi saya bilang begitu spesial. Pada perjumpaan kita yang pertama kali di Paseben berapa tahun yang lalu Pak? Sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, saya agak menggelitik seorang Fajar Iryadi punya yayasan atau punya anak didik yang begitu banyak atas nama Madurese. Madurese itu adalah Madura yang saya plesetkan. Madura yang Diplesetkan. Dan pada saat kita berjumpa pertama adalah jenengan bersama ratusan anak-anak mewarnai. Begitu dekatkah Anda dengan seorang anak-anak atau dengan dunia anak? Bagi saya itu baru beberapa tahun. Dulu tidak pernah berpikiran tentang dunia anak. Itu jalan hidup saya. Baru beberapa tahun ini. Sebelum itu. Kejadian sebelum itu. Jadi 2 tahun lah sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Sebelumnya saya tidak berpikir tentang bagaimana saya di dunia anak. Berarti baru beberapa tahun kemarin jenengan masuk ke dunia anak-anak ini. Termasuk. Wow. Waktu itu momen apa ya dengan ratusan anak yang ada di alun-alun waktu itu? Saya mewarnai 1.287 anak. Wow. Se-Kecamatan Bakalan. Barakallah. Dan saya waktu itu hadir ya. Ya, dekat ibu saya bisa yakin bahwa dunia anak itu adalah luar biasa. Asik. Ya. Seorang dokter Anda. Dokter Andes Fajar Iryadi. Ya. Aslinya namanya? Fajar Iryadi. Fajar. Ya. Panggilannya? Asli Ir. Ir. Ya. Pak Ir apa Mas Ir? Sama-sama. Sama-sama terserah. Ya, terserah saya. Soalnya di golongan para pelukis manggilnya Mas Ir gitu Ir. ya. Asli mana sih? Asli Mas Ir ini? Bangkalan. Asli Bangkalan. Dekat alun-alun. Dekat alun-alun. Ya. Kok bisa mencintai dunia kesenian melukis ini? Apa memang pernah bersekolah tentang kesenian? Lulusan mana sih seorang Fajar Iryadi? Kalau saya memang dari dunianya itu dunia seni. Memang sudah background atau dunia seni? Asli? Ya backgroundnya dunia seni ya. Seperti bapak saya pemain keroncong, musik keroncong. Wow. Ya. Terus? Kakak saya di musik kebetulan dosen di Jogja. Nah, saya Memet. di sini saya seni rupa. Jadi sama-sama dunia seni itu sudah menggeluti saya. Itu. Jadi sudah kesehariannya sudah dunia seni. Jadi jiwa seni itu sudah ada di lingkungan saya. Sudah mendarah dagingnya. Ya, seperti saya nanya ke ibu itu, Bu, kok bisa jodoh sama Kai itu gimana? Orang tua saya, ayah saya gini. Kalau ayahmu itu latihan musik, saya lihat kayaknya gitu. Berarti memang biarpun dia bukan pemusik, ibu saya, tapi dia menjiwai, senang dengan sebuah seni gitu. Cip. Ibunya tanya ke cerita kisahnya Kainya atau kakeknya nanya sama ibu saya, kok bisa Bu gitu. Pak Fajar, mulai akhirnya selalu fokus dengan seni lukis ini berpendidikan atau memang dari diri sendiri? Ya. Kalau mulai kapan? Dari diri sendiri itu begini. Dulu sekolahnya di mana sih Pak? Kita mengulas masa lalu nih. Kalau sekolahnya di mana? Di Bangkalan? Tika Segar, Kartika Gutania, ini SD Keraton 4
istilahnya kalau dulu Kidul Dalam. SMP 2, SMA 1. Keren. Terus langsung ke Jogja. Alumni SMA 1 Bangkalan Iya, juga. SMA 1, Bu. Jelek-jelek gini SMA 1, Bu. Masih cakep, Ya, Bapak. cakep, ya. Terus Nah, kalau kembali kepada memang dunia saya kuliahnya di mana, Pak? di Asri, Pak. STSRI Asri, Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, alhamdulillah sampai lulus. Alhamdulillah. Nah, yang kembali ke dunia Iya. seni itu yang saya mahal itu yang mengingat saya dari kecil itu menggambar. Nggak perlu aleman kalau istilahnya. Pokoknya saya senang gitu. Saya gambar. Saya tidak tunjukkan kepada siapa karena senang. Apa yang dilukis? Wanita cantik di sebuah produknya. Itu, Bu. Wanita Ya, cantik di semua ya, produk. Ya, produknya ya zaman dulu itu ya apa ya mungkin produk Sebentar, kosmetik Pak. ya. Bapak ini wanita cantik di sebuah produk ini umur berapa? Umur aduh saya itu masih TK itu. TK TK sudah awal. mengerti Ya. wanita cantik. Ya karena kalau di reklame di kan mesti yang cantik Oh. Bu, gitu. Saya gambar, Bu, itu, Bu. Terus Gambar, tahu-tahu akhirnya ayah saya di belakang, Bu. Lihat gini. Cong, Bu nggak bakat gitu. Bakat gambar. Nah, kata itu yang membekas di hati saya, Bu, bahwa saya itu bisa menggambar, bisa melukis. Nah, itu. berarti Itu kata-kata tongkat. orang tua ini juga mujarab Betul, ya, Bu. Bapak ya. Sakti itu orang Sakti. tua. Kata-kata itu. Nah, itu terus berlanjut, Bu. Ya masalah kalau dulu jarang lomba-lomba, Bu. Pokoknya saya itu dengan saya seneng aja. SD diajari oleh namanya Pak Mas Roi, Bu. Ya SMP-nya Pak Arifin. Terus SMA-nya ini yang mahal, Bu, saya. Kenapa, Bapak? Karena guru saya itu namanya Bapak Sumaji, itulah yang memberikan tonggak dasar saya untuk bagaimana itu melukis. Saya tidak akan pernah melupakan selamanya. Kisah apa yang ada Ke di Bapak balik Sumaji cerita? itu. Ya, pada Karena Bapak dia yang Sumaji. berikan tonggak. Ini loh, kalau ingin belajar. Oh, diarahkan. Ya, diarahkan. Sketsa itu gini. Orang tidak ada les istilahnya, Bu, saya datang sendiri, Bu. Pak, kurang apa Pak karya saya di situ, Bu. Nah, kebetulan guru saya itu lulusan sana, Bu, Jogja. Jadi tahu. Nah, di situ, Bu, akhirnya saya tambah semangat. Karena sudah dapat arahan ya. Kelas 1 SMA. Bu. Jadi selama 3 tahun itulah saya sering dipakai. Nah, gitu. SMA yang paling ingat saya melukis tembok tokoh Soekarno, Bung Hatta, pokoknya Ki Hajar itu di tembok itu. Dan yang Tokoh-tokoh paling perjuangan tokoh ya. perjuangan, tapi yang paling berkesan saya itu kalau belajar, ya, kalau belajar kan itu Bu saya. Jadi di belakang saya tuh ngambil buku pokoknya kosong saya gambar, Bu. Biarkan guru mengoceh. Apalagi pelajaran matematika, Bu. Saya gambar itu aja, Bu. Nah, Terus? satu saat ada buku agenda, ini bagus, Bu. Kan di pelajaran ekonomi itu ada, kalau ekonomi itu gak pernah lepas ada namanya Karma ya, tokoh ekonomi ya. Terus? Komunis itu istilahnya. Kan bagus, Bu, artistik. Jenggotan gini, saya gambar. Saya dengan bangganya karena persis melukisnya itu pakai pensil. Saya tunjukkan ke orang tua saya, Bapak, ganteng. Siapa dia? Siapa itu? Karma, komunis itu, komunis. Nah, Terus akhirnya? hapus katanya gitu. Aduh. Nah, saya hapus bukan pelan. Biarpun kalau bilang itu sedih juga, ini karya saya. Karena ini karena komunis katanya. Tapi kan awalnya dipuji. Kamu punya bakat kan begitu? Iya bakat, tapi yang coba gambar lain aja Oh, gitu. Karena begitu. takut pemahamannya ke sana itu yang paling- Pada masa itu masa ya. itu SMA. Jadi hati-hati sekali. Ya, terus- Jadi harapannya untuk gambar yang lain gitu. Ya kalau gambar yang lain biasa, Bu. Tokoh-tokoh pahlawan itu sudah Biasa. dilalap ya. Itulah yang inti Karena yang utama di fenomenal SMA. tadi. Ya. Jangan ya suruh hapus. Terus Iya, habis gitu. Terus habis itu saya ke Jogja, Bu, lulus. Ya karena petunjuk Arahan yang arahannya Pak Guru Neta. Sumaji itu, ya alhamdulillah saya hari itu Kuliah. tahun itu langsung saya diterima. Dan kebetulan kakak saya di Jogja, jadi saya nggak terlalu ruwet, Bu. Nebeng aja istilahnya. Di Jogja gitu. Dan pada saat akhirnya kembali ke Bangkalan, bagaimana ceritanya? Nah, kalau kembali kepada Bangkalan, ini cerita aja ya. Saya punya cita-cita.
Cita-cita saya itu ke Asri itu karena tokoh pelukis Indonesia itu lahirnya dari Asri. Itu yang menjadi cita-cita saya. Saya tidak ingin jadi jadi hidup di Jogja. Pokoknya ingin menimba ilmu. Karena saya ingin mengabdi di Bangkalan. Itulah cita-cita saya. Ingin mengabdi. Berarti menimba ilmunya di ilmu Jogja aja, ya. Dan akhirnya untuk mengabdi pulang ke tanah kelahiran. Untuk memberikan nuansa suasana bagaimana seni rupa itu. Karena emang dulu kan ya tidak seperti sekarang lah istilahnya. Sudah teman-teman sudah pada pintar-pintar gitu. Sudah pada banyak ya, Sudah banyak yang pintar. Ya banyak pintar sih. Hebat-hebat. Hebat-hebat, Gitu. bagus-bagus Ya, lagi bagus, lukisannya. bagus, ya. Itu, jadi di situ intinya saya. Nah, kembali kepada yang niat tadi Bu, saya paling ingat itu niat Bu. Niat saya ke sana sudah tersampaikan, sama suatu saat saya niat ke sana. Kalau diajak nggak mau saya ke Jogja, karena sepupu saya itu di Jogja. Saya jawabnya sederhana. Saya kan nanti kan di Jogja dulu SMA. Padahal sepupu saya itu kalau liburan pasti diajak Bu. Ayo ke Jogja, enggak, nanti saya lulus ke Jogja. Akhirnya ucapan saya, niat saya itu tersampai, termasuk niat saya yang Setelah balik, menimba ilmu dan akhirnya ingin kembali ke Bangkalan. Ke Bangkalan. Kenapa Anda ingin kembali ke Bangkalan? Karena ya itu biar dunia seni rupa di Bangkalan itu tidak jauh beda dengan Jogja. Pingin mewarnai kisah yang ada di Bangkalan. Iya, dengan aneka saya. warna. Iya, itu keren. Ya dunia saya Bu, dunia seni Biar rupa lebih sih. ceria ya. Ya lebih ceria, Kan berwarna. banyak warna, berwarna. Ya berwarna. Dan itu. akhirnya Karena ini ucapan saya dari tulus Bu ya. Akhirnya saya tuh Tuhan tuh mencatat melalui malaikatnya tersampaikan. dan sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah saya jadi mengabdi di seni rupa itu. Saya tidak tidak pulang itu, saya tidak ngejar dari pekerjaan Bu. Saya berjuang terus pameran kemana-mana itu. Kapan pameran pertama kali? Tahun berapa? Waduh, kalau pengalaman pameran saya banyak Bu, lupa ya. Pertama. Yang pertama dan mungkin yang terkesan. Yang terkesan. Yang unik. Wah, yang unik. Waduh, ini saya di mana? Pameran di mana? Saya di Kalimantan. Keliling Kalimantan bertiga. Itu yang pengalaman luar biasa. Kalau pas prosesnya Bu, ya, pas kejadiannya sudah biasa Bu. Yang mahal adalah prosesnya Bu. Perjuangannya. Kenapa? Perjuangannya. Yang unik yang di Kalimantan ini ada apa? Ya, maaf, ada seseorang yang ternyata mengidolakan saya, Bu. Ya anaknya pinter ya. Ya, karena bukan niat saya dulu kan, saya niatnya pameran. Makanya kalau niat itu yang benar gitu loh. Jadi niat saya pameran, jadi nggak jadi Bu. Tapi dia tetap peduli. Ternyata dia pencinta seniman, dia dapat jodoh seniman gitu. Berarti intinya ada kisah cinta di balik pameran. Suksesnya pameran. Dan yang paling ingat saya tuh bisa merubah angan-angannya orang itu, wanita itu. Wes. Sederhana. Dia seneng musik rock Bu ya. Saya kalau pameran pasti bawa kaset piano Richard Clayderman. Saya setel di warungnya, kan dia buka warung. Saya setel akhirnya apa? Berubah Bu. Yang senang rock itu akhirnya senang piano. Terbukti itu Bu. Merubah seseorang ya akhirnya. Ya gitu. Berarti merubah seseorang tidak harus dipaksakan, Tidak tapi bisa. harus ada momen tertentu. Ya, dari hati. Mici, dari hati. Itu pengalaman ya. Juga nih Terus, Bapak. ya itu dari sisi wanitanya, tapi si perjuangan tuh gimana lukisan tuh dibawa truk Bu. Naik speedboat di mana yang kandas di Kalimantan itu. Nah, Tapi akhirnya alhamdulillah ya. digelar kan? Di empat kota, Sampit, Palangkaraya, Banjarmasin, Banjarbaru. Wow. Selama 1 bulan Bu, full. Jadi tiap minggu. Nah ini kalau kita niatnya tulus Bu ya, ternyata ya kita jangan takut duluan, intinya itu Bu. Kita nyoba aja gitu loh. Jalan, lakukan, ya. dan nanti baru mengevaluasi. Nah ya. di situ ternyata orang itu memberikan respon yang bagus. Kita disambut bener. Jadi nggak hanya berpikir aja ya. Nah, aja. Langsung langsung bertindak. Ya, dan yang mahal lagi ada kejadian. Saya ke Samarinda Bu. Waktu mengurus itu, karena mencari lokasi kan Banjarmasin Samarinda maunya.
Di Samarinda saya ditawari jadi pegawai negeri, Bu. Terus akhirnya? Ya enggak mau, Bu, saya. Padahal suruh tinggal, pokoknya saya iya gitu. Enggak, Pak, saya mau ke sini mau pameran. Orangnya itu tidak ngerti tentang sebuah pameran, pokoknya gimana, Pak? Akhirnya saya rembukan sama teman saya. Akhirnya wis gak usah. Oke. Masih ngulangi lagi itu. Gimana? Nanti ke sini ya katanya. Nanti saya tak bikin surat langsung ke Jakarta, pamit sama ibumu, temu bapak ini, minta langsung ke Samarinda. Enggak, Pak, saya mau pamer, maaf. Oh, ya gitu, ya sudah. Udah prinsip ya kayak Ya, pameran. prinsip. Nah itu pamer, Bu, sama pas lagi seneng. Udah keliling pameran kemana aja sih? Nah, itu. Seorang Fajar Ya. Iriadi bersama karya seninya. Kalau dari awal waktu selama di Jogja kayak FKY itu sudah berapa kali ya? 4 kali atau 3 kali. Binal kedua Jogja ikut, terus Nostrum isi di Jakarta juga ikut. Paling jauh kemana Bapak? Ya Kalimantan itu. Kalimantan. Ya, itu yang Bu. Nah, Terus Madurese itu lahirnya tahun berapa? tahun 2001, Bu. Siapa yang mengawali, memprakarsai Nah, terlahirnya Madurese? lahirnya saya, Bu, sama ipar saya dulu. Kenapa bikin Tapi belum Madurese? pada waktu itu belum jadi ipar, Bu. Almarhum itu, Bu. Sebentar, bersama ipar tapi waktu itu belum jadi Belum ipar. jadi ipar, Berarti ya. Jadi Almarhum siapa waktu itu? Jadi teman dia pelaku seni juga, orang teater istilahnya. Dia otodidak tapi dia besar di Madiun. Jiwa teaternya bagus. Dia melihat kegiatan saya. Jadi dia tertarik. Akhirnya pola pikir saya gitu cocok. Akhirnya ya jadi akrab, Bu, gitu. Akhirnya terlahirlah Madurese. Madurese. Siapa yang bikin kata-kata Madurese? Ya saya, Bu. Saya. Plesetan dari? Ya saya Madura biar Mbah Madurese biar gampang aja gitu. Oke, bisa Nah, nasional dan jadi, internasional karena ya. kita Madurese. mengangkat nama Madura. Oke. Ya itu. Terus selama adanya Madurese sudah jenengan berapa mencetak anak-anak hebatnya? Kemarin kan sudah ada yang sampai juara-juara nih. Oh iya Bu. Nah, Sudah berapa yang sudah dicetak nih? ya. Generasi selanjutnya dalam Ya. upaya peningkatan kesenian ini. Kalau itu, Bu, saya kembali kepada jalur hidup. Jalan hidup saya. Bukan direncanakan. Itu Akhirnya. saya percaya. Jalan hidup saya. Suatu saat ada orang teman saya baik saya, seorang guru di pas di gang, Mas, saya ajari ini anak teman saya, gitu. Ajari persiapan melomba, Mas. Saya bilang, saya tuh tidak biasa ngajar anak-anak, tak gitu. Itu Kak. awal mulanya. Ya. Oh. Saya tidak biasa ngajar anak-anak, Akhirnya. karena saya itu Bu. Saya itu kalau yang si guru itu guru TK, Bu, ya, guru TK. Kalau sama dia itu saya kalau ya aja nggak enak ya. Kalau nyaman itu Akhirnya dengan sendirinya dengan ya. sendirinya gini. Gimana ceramah, Mas, saya minta tolong, Mas. Akhirnya. Ke persiapan lomba gitu. Nah, Akhirnya diajarin. Itu terus gini. Ya karena dia yang nyuruh, Bu. Padahal bukan anaknya itu, Bu, temennya gitu. Nah, akhirnya saya Gak bisa mau. nolak ya? Iya, enggak bisa nolak. Akhirnya. Ya wis. Satu prinsip. Apa? Apa kata saya? Jangan intervensi. Terus gini. Malah apa kocang mbek dem. Gitu ya. Ya wis lah. Akhirnya? Nah, di situ, Bu. Saya, Bu, kalau ngajar itu ternyata ya, setelah saya evaluasi, saya tuh kejam, Bu. Kejam kalau persiapan lomba itu. Gimana? Dari sisi waktu, dari tenaga, kejam. Bisa kalau dari pagi selesai merasa kurang, malam lagi. Malam, Bu. Disiplin Gitu. ya. Hampir tiap hari selama 1 Disiplin bulan. dan harus ini ya. Untuk memang untuk prestasi, Prestasi. ya. Jadi disiplin dan kerja keras. Kerja Artinya keras. Saya tuh kejam. Saya tidak kasihan itu. Kamu kalau pingin ya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, Bu. Juara 1. Tidak disangka itu, Bu. Nah, Alhamdulillah. kan Terus? saya sering juri Bu, anak SD itu. Orang lihat, itu kok melukisnya itu pakai standar katanya. Padahal itu sudah ulah saya itu. Terus tertutup. Ya, alhamdulillah, Bu. Orang nebak yang lain, Bu. Kan saya tahu, Bu. Nebak yang lain. Wah, ini juara. Murid saya itu, Bu, saya simpen. Saya doktrin, bukan saya bisa. Kalau belum TET
atau panitia belum ngambil, jangan pergi. Kontrol terus karya kamu, kontrol, kurang apa? Fokus ya. Fokus ya. Ya akhirnya ambil. Setelah dijejer Bu, biasa dia jejer gini, langsung aduh Arya gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah Pak Er, ya ini tadi kan Anda punya disiplin dan kerja keras, akhirnya menjadi anak-anak yang prioritas, yang berprestasi dan berkelas kan begitu. Ya. Nah untuk seorang Fajar Iriadi sendiri, arti dari dedikasi dan akhirnya sekarang bisa menjadi seorang contoh suri teladan untuk pendidikan lukis di Kabupaten Bangkalan. Jenengan kan sudah menciptakan generasi atau melahirkan generasi-generasi pelukis-pelukis yang handal saat ini. Apa yang dirasa oleh seorang Fajar Iriadi? Kalau perjalanan saya dari awal Bu, dari awal saya gimana? Tetap saya tuh melakukannya dengan hati. Jadi saya tuh senang. Karena Kan dunia saya senang melakukan apapun dengan senang karena dunia dunianya. saya. Dan ini pilihan Anda Ya. pada saat kembali dari Jogja kembali ya. ke Bangkalan. Biarpun saya dulu tidak berpikir ingin mendidik anak. Dan akhirnya sekarang Ya, saya mendedikasikan anak untuk itu. Mendedikasikan diri untuk anak-anak ya. Nah, seperti contoh gini, suatu saat dulu sebelum anak-anak saya berkecimpung sama yang dewasa, yang remaja atau kawan. Nah, dia sudah dewasa, sudah pintar Bu. Satu saat ini cerita juga. Satu saat saya kepada almarhum Osen yang dulu guru anak-anak juga, saya bilang, kalau pas santai-santai itu tidur-tiduran, Sen, tang ilmu daripada kamu Mak Sen. Gitu. Ngajar Mas gitu. Ngajar di mana? Enggak, kalau di kota saya tidak mau di kota, yang di desa supaya dia murni kan. Akhirnya ya itu Bu, saya ngajar di SMA swasta di pinggiran kota di situ supaya ilmu saya itu ditularkan. Saya tidak berpikir saya dibayar berapa, saya tidak tahu, saya itu bukan pendidik, saya ingin mendidik, bukan pendidik, karena ilmu saya bukan ilmu pendidik tapi ingin mendidik. mendidik. Nah, ini. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari Ya. tidak bisa menjadi Jadi bisa. Nah itu Bu. Beda Nah, sekali. itu. Itulah kalau bergerak dari Hati saya lakukan senang. Oke. Senang Senang Cinta. dan Cinta, senang. Cinta akan karya karya. dan dunia kesenian. Dunia saya. Oke, bagi seorang Fajar Iriadi, satu kata jawabannya ya. Ya. Indonesia adalah Maju, Madura hebat, Bangkalan tetap semangat. Bangkalan tetap semangat. Iya. Kenapa harus Bangkalan tetap semangat, Pak? Ya, Kalau Indonesia tidak ada semangat Bu, tidak bisa untuk membangun itu. Gitu. Ya, Jadi iya. harus tentunya semangat dan cinta. semangat dan cinta. Seperti Oke, dan sekarang ada pertanyaan yang agak berbeda. Melati apa mawar? Melati Bu, Kenapa? karena melati itu bunga sepanjang masa kesuciannya. Cia, dalam banget. Ini pujangga apa pelukis sih jenengan? Ya, dua-duanya. Oke, terima kasih pada Fajar Iriadi. Jumpa lagi dengan Zezura Podcast edisi selanjutnya. Untuk kali ini kita akhiri ya. Salam dan salam jumpa untuk edisi-edisi berikutnya. Dan yuk kita sapa para penebar bahagia dengan salam bahagia. Tentunya dengan saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Yeay, dadah.